itu uangnya dari mana dulu? Pinjam dari PT Sariwiguna awalnya karena tadi saya bilang CV nggak punya pinjam itu, dana. Iya. Kami punya rekap, Bu. Kurang lebih total yang kami rekap itu pinjaman 2 CV kepada PT Sariguna itu sekitar sekitar 96 miliar. Kurang lebih ya Pak ya. Kurang lebih ya. Betul, ya, kurang lebih ya. Yeah. Izin Yang Mulia, untuk lebih lengkapnya nanti kami akan buktikan juga transaksi keuangannya di persidangan berikutnya. Kemudian untuk keuangan PT SBS. Ya. Di dalam dakwaan dan yang sudah dijelaskan oleh Pak Jaksa, betul Bu ya, PT SBS itu mendapat pembayaran jasa smelter dari pihak PT Timah itu 424 miliar. Iya, angka yang saya ingat sebegitu kurang lebihnya. Baik. Nah, kemudian kami juga sudah melakukan semacam rekap biaya untuk memproses biji timah milik PT Timah periode 2018 sampai 2020. Mohon izin Ibu, kami tayangkan. Untuk periode 2018, jumlah biaya untuk memproses atau mengolah dan memurnikan biji timah dari atau milik PT Timah yang dikeluarkan PT SBS kurang lebih 11 miliar. Itu 2018. Kemudian di 2019 itu total biaya yang dikeluarkan untuk mengolah dan memurnikan biji timah milik PT Timah itu kurang lebih 200 miliar. Kemudian untuk tahun 2020 total biaya yang dikeluarkan oleh PT SBS untuk mengolah biji timah milik PT Timah itu kurang lebih 111 miliar. Kalau kita kumulasi jumlah total biaya yang sudah dikeluarkan PT SBS untuk mengolah biji timah dari PT Timah dengan totalnya adalah 323 miliar. Apa benar Bu? Setahu Ibu? Saya tidak pernah melihat ini, tetapi saya pernah mendengar dari manajemen kalau selama kerjasama itu biayanya sekitar 300-an, persisnya saya nggak tahu, tapi sekitar itu. Saksi ya? Iya. Apa saksi kan yang membukukan tidak? Tidak. Yang membuat pembukuan itu siapa? Mengenai biaya ini, biaya untuk apa? Yang dikeluarkan oleh PT SBS. Biasanya saya hanya menyampaikan, kan keluar duitnya dari perusahaan, angka-angkanya, hanya menyampaikan angkanya aja untuk dikirimkan ke Bapak Pak Juan atau selanjutnya ke Bapak Robert, angka-angkanya aja yang dikasih, tapi tidak pernah saya membuat. Tapi dengar-dengar saksi bahwa biayanya segitu. Iya, dengar ya, segitu. Untuk 3 tahun itu. Iya. Ya, seperti itu jawaban saksi. Ya, Yang Mulia. Adapun jumlah ton dalam bentuk balok yang diserahkan oleh PT SBS kepada PT Timah jumlahnya adalah 9.480,50 ton. Betul Bu ya? Iya. Persisnya sih saya nggak pernah ingat ya Pak, tapi angka itu saya pernah dengar itu. Baik. Nah, kemudian Bu, Ibu tadi kan sudah ditanya sama rekan jaksa ya, dari keuangan PT SBS, ya, apakah Pak Robert Endarto pernah mendapat atau mengambil uang yang bersumber dari pembayaran PT Timah tersebut? Dari PT atau dari CV Pak? Maaf. Dari PT SBS, apakah Pak Robert pernah mengambil atau menerima sejumlah uang yang berasal dari pembayaran PT Timah dalam rangka pelaksanaan kerjasama smelter? Seperti yang ditanyakan
Bapak penuntut umum tadi yang ditunjukkan angka ada sebut dividen tadi. Dividen. Iya, disebut Baik. dividen. Jadi yang saya ingat itu ya, tetapi menyebut dividen itu karena kami berpikirnya di yang mengeluarkan uang itu karena Bapak yang memerintahkan untuk mengirimkan uang, kita pikir itu dividen, tapi selanjutnya saya tidak tahu apakah itu dividen, karena terakhir saya pernah dengar bahwa itu pembayaran hutang, Pak. Cuma saya nggak pegang, nggak tahu ada hutangnya seperti apa, jadi makanya kita sebutnya dividen gitu. Baik, kalau di dakwaan Bu ya, jumlah yang diterima Pak Robert Endarto yang disebut sebagai dividen adalah sejumlah 1.237.000.000. Apa sejumlah ini? Saya ingat Ibu. Saya enggak. Berapa Pak? 1.237.000.000. Angkanya saya enggak ingat ya Pak. Angkanya nggak ingat? Enggak ingat Pak. Baik. Selain jumlah yang dianggap sebagai dividen sebanyak 1,237 miliar ini, apakah Pak Endarto pernah meminta atau menerima uang lain dari PT SGS sehubungan dengan kerjasama dengan PT Timah? Saya tidak tahu ya Pak ya, yang lain ya, seingat saya yang Ya di catatan Ibu, di catatan Ibu ada nggak? yang tadi aja ya Pak. Itu aja tadi ya? Iya. Nah, baik. Ini terima kasih Bu, terjawab sudah apakah dakwaan terkait dengan memperkaya 1,9 triliun terhadap diri Pak Endarto ini benar atau tidak. Jawaban Ibu sudah memberikan keberatan. Sudah saya cukup jangan ke ujungnya dong. Ini perspektif Kalau kami yang mamanya mulia. sidang seperti itu kan enak aja. Iya. Gak Ini usah per- lama-lama. 5 menit selesai putus saya. Ini Tuntut pledoi putusan hari itu juga. Kan seperti ini perspektif kami yang mulia. Kami lega. Benar Kami nggak? khawatir. Kami Itu juga kan mau. pakai berapa saksi Pak untuk membuktikan itu, saksi Iya. dan bukti surat kan. Kami sebenarnya berharap ini betul yang mulia, supaya kami juga minta Enggak, lebih apa besar. ini agak bercanda Ternyata dikit lah ya. nggak sesuai Saudara, jumlah yang ditawarkan. Aduh. Ya. Wih, Kemudian, Saudara. izin yang mulia kami lanjutkan. bukan saudara nanyanya kok seperti itu. Tadi itu loh, apakah benar memperkaya diri sendiri? Kalau dia ngomong benar gimana? Ya, Kalau kami, ngomong salah bagaimana konsekuensinya? kami minta fee-nya lebih besar juga yang mulia. Tolong deh ya, yang kita sesuai kuhap aja deh gitu. Ya, yang mulia, mohon maaf yang mulia. Kalau itu kan salah satu unsur ya. Yang mulia. Salah satu unsur aja pembuktiannya dengan berapa ratus saksi. Bukti elektronik kan seperti itu. Oke, silakan. Tidak dengan satu saksi aja. Ya, baik yang mulia, terima kasih. Izin nanti kami dengan alat bukti lain juga akan kami berikan. Bu, kemudian setahu Ibu, kerjasama dengan PT Timah, antara SBS dengan PT Timah itu kapan berakhir Bu? 2020 akhir. Akhir 2020. Iya, bulannya persisnya saya lupa ya. Baik. Nah, 2020. setelah berakhir kerjasama dengan PT Timah, apakah PT SBS juga melakukan kerjasama dalam rangka pengolahan biji timah dengan perusahaan lain? Pengolahan biji timah dengan perusahaan lain. Iya, ada Bu ya? Iya. Ada. Nah, Iya. baik. Bu, untuk menyiapkan biaya dalam rangka kerjasama pengolahan dengan pihak lain, apa betul PT SBS mengajukan kredit di bank, yaitu di Bank Mandiri, jumlahnya sekitar 90 miliar. Kalau itu saya tidak tahu persis Pak, karena kalau pinjaman setahu saya tidak di Pangkal Pinang ya. Di mana Bu? Pak almarhum Juan di Jakarta ya setahu saya. Oke, itu kan yang sebelum beliau meninggal. Ini yang setelah
kerjasama dengan PT Timah berakhir kan Oktober 2020. Iya. Nah, setelah itu ada tidak PT SBS kerjasama mengolah biji timah dengan perusahaan lain? Ada tidak? Ada. Nah, untuk mengolah kan perlu biaya. Iya. Ibu tahu nggak kalau PT SBS itu mengajukan kredit di Bank Mandiri untuk membiayai pengolahan itu? Tahu nggak? Saya tahu dengar, tapi bukan di Pangkal Pinang, Pak. Bukan di Pangkal Pinang. Barangkali Pak, bukan barangkali ya. Bapak Robert Indarto kalau setelah Pak Juan meninggal ya. Iya, zaman itu. Iya, tapi bukan di Pangkal Pinang. Tapi saya pernah dengar itu. Baik. Kalau Ibu Imel, apakah Ibu selaku asisten pribadi Pak Robert mengetahui bahwa PT SBS ada mengajukan fasilitas kredit ke Bank Mandiri? Secara PT saya nggak tahu Pak, tapi setahu saya Bapak memang dulu pernah ada meeting beberapa kali dengan pihak Bank Mandiri. Untuk apanya saya tidak mengikuti. Baik. Bu, ini kembali kepada dakwaan Pak Robert, Bu ya. Di dalam dakwaan sebagaimana yang dikonfirmasi oleh Pak Jaksa tadi bahwa ada pembelian biji timah pada periode Oktober 2020 sampai Mei 2021. Nah, pertanyaan kami kepada Ibu adalah menggunakan sumber dana yang dari mana untuk pembelian biji timah ini? Apakah menggunakan fasilitas kredit dari Bank Mandiri atau menggunakan uang yang bersumber dari pembayaran PT Timah karena jasa smelter? Seingat saya kalau dana setelah kerjasama dengan PT Timah selesai kan tidak ada dana lagi dari PT Timah. Yang masuk itu dana dari Jakarta. Jadi, itu. begitu Bu ya? Iya. Baik. Sumbernya saya tidak tahu persis, tetapi memang pernah dengar ada pinjaman ke bank gitu. Baik. Nah, terkait pembelian biji timah yang diuraikan rekan jaksa dibeli dari Aceh, kemudian dari Rudi, kemudian Wandi, Heri, Rudi, Leo, Harsono, Aceh setelah periode 2020, yaitu setelah 20 Oktober 2020 sampai 2021. Apakah biji timah itu dalam rangka kepentingan kerjasama dengan PT Timah atau kerjasama dengan PT lain, Bu? Kerjasama dengan PT Timah seingat saya ya Pak. Enggak, setelah Bu, setelah kerjasama berakhir kan ini PT Sariguna kan ada membayar kepada para kolektor nih. Nah, nah itu dalam rangka kerjasama dengan PT lain itu selain Timah atau bagaimana? Setelah periode kerjasama dengan PT Timah berakhir loh Bu, pembeliannya ini di 2021. Maaf Pak, saya nggak ingat Pak. Enggak gini Bu, kan PT SBS setelah kerjasama dengan PT Timah ada kerjasama dengan smelter lain lagi Bu? Ada kerjasama dengan pihak lain nggak untuk mengolah biji timah? Pihak lainnya ada, bukan smelter. Siapa Bu? Pemilik IUP ya yang pemilik saya tahu. IUP. Salah satu siapa? DNG, saya lupa singkatannya. Nah iya, sekarang kami tanyakan, ini kan kerjasama dengan PT Timah sudah berakhir nih di Oktober 2020. Kemudian di dalam dakwaan ada pernyataan bahwa ada pembelian biji timah oleh PT SBS di periode 2020 sampai 2020 setelah bulan Oktober sampai 2021. Pertanyaannya Bu, pembelian biji timah oleh SBS itu untuk kepentingan apa? Apakah pemenuhan kerjasama dengan pihak PT Timah atau dalam rangka pemenuhan kerjasama dengan pihak Mas itu Pak, apa saksi tahu mengenai itu Pak? Pertama, kerjasama PT SBS dengan
Tadi itu PT apa? PT apa Bu? DNG itu kerjasama peleburan. Peleburan ya. Sariguna melebur biji timah. Punyanya PT. DUP-nya siapa? DNG itu. Itu ya. Iya. Kemudian untuk disetorkan ke PT Timah kah? Tidak. Sudah. Ya. Seperti itu silakan ya. Iya. Jadi bukan untuk kepentingan PT Timah Bu ya? Bukan. Oke. Baik. Kemudian Bu, tadi terkait dengan penjelasan Ibu terkait dengan pertanyaan rekan jaksa terkait transfer ke beberapa PT. Di antaranya adalah PT izin yang mulia, kami lagi cari, kami akan tanya ke tema yang lain dulu. Bu, setelah ada kerjasama smelter dengan PT Timah, antara PT SBS dengan PT Timah Bu ya, ini proses penagihannya kayak apa sih Bu? Waktu kerja sama Pak. Iya, dengan PT Timah. PT. Iya, PT. PT kan setelah baloknya jadi Iya. akan diambil oleh PT Timah. Oke, setelah itu? Setelah itu ada tanda terimanya ya, nota terimanya, dan kita akan dikasih oleh PT Timah berita acaranya, berita acara penerimaan balok timah. Oke. Nah setelah itu kami kan menagih. Menagih Bu ya? Ya, untuk menagih itu dilampirkan bukti penerimaan BAP-nya itu dan perhitungan yang diberikan oleh PT Timah, jam kerjanya berapa jam, harganya seingat saya dalam US dollar 1.295. Iya. Terus dapatlah angkanya berapa rupiah di situ, berapa dolar, terus dirupiahkan. Nah angka itu yang kita bayar sesuai ada notanya lah selembar yang dikasih oleh PT Timah mengenai angka yang harus kita tagih gitu. Baik. Izin Bu, kami akan tunjukkan salah satu contoh invoice ya dari PT SBS kepada PT Timah. Bisa agak diperjelas nggak? Ini invoice, kemudian keterangan sewa peralatan, di situ kolom berikutnya jam jalan efektif, harga sewa, kontrol quality, dan jumlah. Betul Bu ya? Iya, seperti itu begini ya? iya. Jadi rujukan untuk invoice itu bukan ton Bu ya, tapi jam ya? Begini invoice yang kita Jam buat. ya? Jam. Karena berkembang di persidangan seolah-olah tagihan itu dasarnya adalah ton. Kemudian juga di kontraknya itu ton. Setelah kami periksa ternyata jam. Nah, angka 1.295 US itu angka yang ditetapkan oleh siapa Bu? PT Timah. PT Timah Bu ya? Iya. Baik. Nah, ini kembali ke 2 CV tadi Bu ya. Kalau harga kompensasi itu yang menentukan apakah pihak CV atau PT Timah? Kalau harga saya dapatnya dari pimpinan ya. Cuman apakah itu dari PT Timah patokan saya tidak tahu persis. Nah, sekarang gini, proses tagihannya kayak apa kalau untuk CV? CV Alam Makmur sama CV Sukses Persada. Proses tagihannya kayak apa? Tagihannya kita akan menunggu dari PT Timah. Mereka akan memberikan mana-mana yang biji timah yang akan mereka bayar. Datanya terima dari mereka, berapa tonasenya, berapa kilonya, harganya juga dari mereka yang menentukan. Harganya dari mereka. Iya, jadi kita membayar ngaliin aja ada berapa kilo kali harganya. Kurang lebih seperti itu. Itu surat-surat yang dipergunakan untuk nagih dari CV itu suratnya apa saja Bu? Surat tagihan, terus apa lagi? Surat tagihan ada lampiran-lampirannya ya, tapi bisa ditunjukkan? Mohon izin, kami tunjukkan yang mulia. Contoh tagihan kepada PT Timah dari CV.
Seperti ini Bu ya. Iya, Terus lampirannya, coba lihat lampirannya. Ada kwitansi, betul. iya. Terus Faktur pajak. ini ada faktur pajaknya, Iya, betul ya. iya. Terus selain itu ada lagi pernyataan-pernyataan. Ya ini berapa mana-mana aja yang mau ditagih gitu. Oh ini ya, tadi Iya. yang saya tadi. Iya, Oke. Terus laporan pengeluaran biaya. Seperti itu, Bu, nggih? nah ini dari PT Timah, mereka Semua dari sudah PT kasih Timah? ini, ha. Sudah jadi. Sudah jadi. Ibu tinggal tanda tangan. Enggak ada tanda tangan di situ, Oh, hanya tidak. melampirkan. Disetujui itu, ya? Oh, Diperiksa enggak, itu dari PT Timah. dari PT Timah, ya? Iya. Oke. Kalau dokumen-dokumen lain ada nggak, Bu, yang terkait dengan tagihan ke pihak PT Timah? Ini ada berita acara borongan pengangkutan. Iya, ini juga dari PT Timah mereka siapkan. Oh, yang menyiapkan ini PT Timah? Iya, Yang mengisi tulisan ini PT Timah ini, Bu? iya, Oh, bukan dari CV ya? bukan. Di sini kan ada hari Rabu, Ini juga tanggal, PT Timah. tanda tangan ini kabar bla bla bla, terus Kop suratnya juga PT Timah, terus itu, Pak. terus naik. Jumlah 6540, terus pemeriksaan BCA, terus lokasi pekerjaan ini sebentar Mas, lokasi pekerjaan Atumin di dalam EU PT Timah. Ini yang mengisi ini siapa, Bu? Lokasi pekerjaan Atumin di dalam EU PT Timah Duk 1525 ini yang ngisi siapa? PT Timah, Pak. PT Timah? Iya. Oh, bukan dari pihak CV ya? Enggak, yang ngisinya mereka. Atau bukan dari pihak kolektor yang nyuplai? Enggak. Nah, sekarang Ibu, faktanya Bu ya, Ibu tahu nggak biji timah yang diserahkan kepada PT Timah oleh kolektor atau supplier timah atau oleh CV, itu faktanya biji timahnya dari mana? Enggak tahu, Pak. Karena kan udah biji, nggak kelihatan punya siapa, nggak ada merek, nggak ada apanya. Jadi Enggak, nggak ini tahu. sebentar. Saksi ini kan tugasnya apa tuh di SBS? Keuangan. Kan keuangan ya? Iya. Sampai ke lapangan melihat biji timah? Enggak, makanya ditanya saya nggak tahu. Saya bilang Oke, biji siapa. Iya. Ke saksi Pak Artono, izin Pak Artono. Pak, ini masih terkait dengan masalah tagihan Pak ya, tagihan dari 2CV kepada PT Timah. Bapak di dalam SPK yang kami baca itu selaku penanggung jawab Pak ya. Betul Pak? Ya, Nah, setahu Bapak nih ya, proses penyerahan biji timah dari CV Babel Alam Makmur dan CV Alam Persada kepada PT Timah itu faktanya kayak apa Pak? penyerahan biji timah. Iya, dari CV Alam Makmur sama CV Alam Persada kepada PT Timah. Fakta penyerahannya kayak apa? Biasa itu ditangani oleh Juan, saya nggak ikut, Pak. Ditangani oleh Yohan. Ya, Ini kan yang bertanggung jawab di SPK kan Bapak. betul. Betul? Nah, Ya. Bapak pernah nggak menyaksikan? Pernah nggak menyaksikan? Enggak. Siap? Hah? Baik. Enggak. Nggak pernah menyaksikan Pak ya? Dari mana asal biji timah itu? Enggak. Kalau faktanya Pak, tahu nggak dari mana biji timah Nggak itu? tahu. Nggak Dari tahu? Juan, tapi saya tahu Hah? biji timahnya sudah ada di gudang, saya lihat. Itu aja. Asalnya dari mana? Faktanya tahu nggak? Nggak tahu. Baik. Di sini di kontrak ini Pak, di kontrak SPK yang Bapak tanda tangani, ini kan ada menunjuk nih lokasi untuk CV Babel Alam Persada. Lokasi pengambilan ada di Kabupaten Bangka Selatan. Ya, ini kontrak nih. Ya, Pertanyaan kami Pak, yang menentukan titik lokasi pengambilan ini siapa Pak? Di dalam kontrak ini, apakah Bapak atau PT Timah? nggak tahu, Pak. Nggak tahu, baik. Nah,
Di sini ditentukan lokasi di Babel Selatan titik koordinat sekian. Pertanyaan kami Pak juga, karena Bapak penanggung jawabnya ini. Di sana penambangnya siapa Pak? Saya juga nggak tahu Pak, karena semua diatur Juan Pak. Bukan, ini Pak. Di dalam dakwaan ini Pak, terhadap Pak Robert Endarto kan didalilkan bahwa sumber timah berasal dari iup PT Timah. Karena apa? Karena di SPK borongan ditentukan titik ngambilnya. Kan yang bertanggung jawab Bapak nih sebagai yang melaksanakan SPK. Pertanyaan kami Pak, sekali lagi, yang menentukan titik pengambilan timah di dalam SPK ini siapa Pak? Biasanya PT Timah, Juan yang urusan semua itu Pak, bukan saya nggak pernah urus itu. Jadi saksi nggak tahu, ya diganti pertanyaannya lah. Dia nggak tahu. Kalau sebenarnya menyimak saksi-saksi yang lalu itu sudah ada yang menerangkan itu. Ada juga oleh yang penambang sendiri kan, setelah dia atau dia pemilik tanah juga, nah, dia sampaikan ke PT Timah. Itu saksi-saksi yang lain itu yang sudah menerangkan. Yang lain aja pertanyaannya. Terkait dengan SPK juga Pak ya. Bapak betul menerima kuasa dari direksi untuk mengelola keuangan 2 CV, yaitu CV Alam Makmur dan CV Babel Sukses Persada. Betul nggak Pak? Saya pernah tanda tangani itu, tapi saya nggak pernah baca itu ada kuasa untuk saya. Baik. Terkait dengan pengelolaan keuangan, Bapak tahu tidak? Enggak tahu Pak ya. Baik. Ini Pak, tadi rekan jaksa menanyakan kepada Bapak tidak tahu kenapa yang tanda tangan kontrak kerja antara pihak PT SBS dengan PT Timah itu adalah Pak Robert Endarto. Pak, benar Bapak nggak tahu? Nggak tahu Pak, karena saya nggak. Nah, setelah waktu di BAP, saya memang jawab nggak tahu, terus ditunjukkan bahwa ini ada yang tanda tangan bahwa Bapak Robert Endarto. Itu aja Pak. Pak, ini Pak, di dalam berkas yang kami pegang, kami mendapat alat bukti surat Pak, yaitu surat kuasa. Surat kuasa dari Bapak selaku Dirut PT SBS kepada Pak Robert Endarto. Kuasa tersebut tertanggal 1 Oktober 2018 untuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Timah. Ini ada kuasanya loh Pak. Tapi saya nggak pernah, setahu ingat saya nggak pernah bikin. Nah, ini kami tanya kepada klien kami, dari mana kuasa ini? Beliau menjawab, dikasih oleh Pak Yuan. Pertanyaannya Pak Yuan pernah nggak meminta kepada Bapak untuk tanda tangan kuasa ini? Tidak pernah Pak. Baik, sekarang gini, izin yang mulia kalau diperkenankan, beliau tanda tangan secara visual. Bisa nggak diperlihatkan surat itu kepada? Izin yang mulia kami tunjukkan. Selain tanda tangan surat Coba kasih kuasa, lihat dulu lah itu suratnya. Apa dia kan menyangkal tidak pernah tanda tangan. Dikasih lihat dulu, apakah saksi benar pernah membuat surat itu, surat kuasa itu. izin yang mulia, bagaimana caranya kami menunjukkan ke saksi ya? Bisa di kamera nggak itu anunya? Iya. Ditempel di kamera di sana itu. Kemarin kami mohon betul bahwa saksi ini dihadirkan langsung yang mulia. Bisa nggak? Atau coba di sana, kamera yang di sana ditempel di sini bisa nggak dibaca di sana? Hah? Bisa itu ya? Hah? Nggak diperlihatkan dulu, kan dia kan kasih lihat ini ada surat kuasa. Apakah benar diakui oleh saksi dia tanda tangan atau bukan itu? Coba diperlihatkan dulu. Mohon izin yang mulia, sebelumnya kami perlihatkan dulu kepada yang mulia suratnya, surat kuasanya, coba dilihat sebelum pada saksi. Coba kalau di kameranya di situ tempel bisa nggak lihat ya?
Ini surat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini nama Hartono. Memberikan kuasa kepada Robert Indarto.